Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman Suhanda akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Executive Compensation. Baiklah, langsung saja. Yang pertama itu, apa itu Executive Compensation? Executive Compensation Plan merupakan kontrak perusahaan dan manajer untuk tujuan menyelaraskan kepentingan perorangan berdasarkan kompensasi manajer pada semua pengukuran yang diukur dari kinerja manajer dalam menjalankan perusahaan. Menurut Marwan Shah pada tahun 2010, kompensasi adalah penghargaan karyawan atas penghargaan layak langsung atau tidak langsung finansial maupun non finansial yang adil dan layak kepada karyawan sebagai imbalan atas kontribusinya terhadap pencapaian perusahaan. Sedangkan menurut Hasibuan pada tahun 2009, kompensasi adalah pendapatan yang berbentuk uang atau barang langsung maupun tidak langsung yang diterima karyawan sebagai balasan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan. Selanjutnya itu masuk kepada fungsi executive compensation. Berikut ada dua fungsi executive compensation. Yang pertama itu penggunaan sumber daya manusia secara lebih efisien dan lebih efektif. Yang kedua, mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Baiklah, apa maksud dari penggunaan SDM secara lebih efisien dan lebih efektif di sini? Banyaknya karyawan yang berprestasi tinggi akan mengurangi pengeluaran biaya untuk kerja-kerja yang tidak perlu, yang diakibatkan oleh kurang efisien atau efektifnya suatu kerjaan. Dengan memberikan kompensasi dapat menjadikan penggunaan SDM secara lebih efisien dan lebih efektif. Yang kedua, maksud dari mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, sistem pemberian kompensasi baik secara langsung dapat membantu stabilitas perusahaan dan secara tidak langsung ikut mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, pemberian kompensasi yang kurang baik dapat menyebabkan gejolak di kalangan karyawan. Akibat ketidakpuasan pada gilirannya gejolak ketidakpuasan ini akan menimbulkan kerawanan ekonomi. Selanjutnya itu tujuan executive compensation. Berikut ada 6 tujuan executive compensation. Yang pertama itu menghargai kinerja, yang kedua itu menjamin keadilan, yang ketiga, mempertahankan karyawan. Yang keempat, memperoleh karyawan yang bermutu. Yang kelima itu mengendalikan biaya. Dan yang keenam, dapat memenuhi peraturan. Selanjutnya, jenis-jenis executive compensation. Executive compensation ada dua macam, yaitu executive kompensasi tidak langsung, dan yang kedua kompensasi secara langsung. Apa itu kompensasi tidak langsung? Kompensasi tidak langsung merupakan jaminan dan pelayanan adalah kompensasi tidak langsung, karena hal tersebut biasanya diberikan sebagai suatu kondisi pekerjaan yang tidak berkaitan secara langsung dengan prestasi kerja. Dan apa itu kompensasi langsung? Kompensasi langsung adalah upah yang dibayar secara tetap berdasarkan tenggang waktu yang tetap. Kompensasi langsung ini disebut juga sebagai upah dasar, yaitu upah atau gaji tetap yang diterima seorang pekerja dalam bentuk upah bulanan atau salary, atau upah mingguan ataupun upah jam. Baiklah, selanjutnya itu sistem compensation. Ada 6 sistem compensation. Yang pertama itu upah potongan, yang kedua komisi, yang ketiga bonus, yang keempat kurva kematangan, yang kelima bagi laba, yang keenam bagi produksi. Baiklah, apa itu upah potongan? Upah potongan merupakan pemberian kompensasi berdasarkan jumlah hasil pekerjaan karyawan yang dinyatakan dalam unit produksi. Dan dalam dasar penghitungan ini ialah makin banyak unit produksi yang dihasilkan, maka makin tinggi pula kompensasi yang diterimanya. Sistem ini tidak dapat diterapkan pada karyawan bagian administrasi atau pada pekerjaan yang telah ditentukan. Selanjutnya itu komisi. Komisi merupakan imbalan yang diberikan kepada karyawan di samping memperoleh gaji pokok, juga diberikan kompensasi karena keberhasilannya melaksanakan tugas, atau karyawan yang memperoleh penghasilannya semata-mata berupa komisi. Selanjutnya itu ada bonus. Bonus merupakan imbalan yang diberikan kepada karyawan yang mampu bekerja sedemikian rupa sehingga tingkat produktivitas yang berlaku terlampaui. Bonus dibayar secara eksklusif kepada para eksekutif atau kepada semua karyawan. Baiklah, selanjutnya itu kurva kematangan. Apa itu kurva kematangan? Organisasi yang mengerjakan tenaga teknikal yang profesional ilmiah, apabila ada tenaga kerja profesional yang masa kerja dan golongan pangkat serta gaji tidak bisa mencapai pangkat dan penghasilan yang lebih tinggi lagi, dibuat suatu kurva prestasi kerja.
Jika kurva tersebut menunjukkan bahwa prestasi kerja mereka lebih besar dari prestasi kerja normal, diberikan kompensasi tertentu. Dengan demikian, meskipun golongan pangkat dan gaji yang sudah maksimal, penghasilannya masih bisa atau masih dapat ditingkatkan lagi. Selanjutnya itu bagi laba. Bagi laba merupakan kompensasi yang diberikan berdasarkan suatu rumus yang telah ditetapkan yang dirancang berdasarkan profitabilitas atau keuntungan suatu perusahaan atau suatu organisasi. Selanjutnya itu bagi produksi. Kompensasi bagi produksi merupakan kompensasi yang diberikan kepada produktivitas kelompok. Jika produktivitas kelompok mampu melampaui target produksi normal, maka akan diberikan bonus. Baiklah, sekian hasil presentasi saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.